Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji barate fasal kang nerangake arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun 6 apa arkan. Dirupane 6 iku antuk mina suwiji yen to ngimanake sapa wong billahi ing Gusti Allah wa malaikatihi lan kaping pindhone ngimanake pira-pira malaikate Gusti Allah wa kutubihi lan kaping telune ngimanake pira-pira kitabe Gusti Allah wa rusulihi lan kaping pate ngimanake kelawan pira-pira utusane Gusti Allah wa bil yaumi lan kaping 5 ngimanake kelawan dino sifate yaum al akhiri kang akhir apa yaum wa bil qadari lan kaping 6 ngimanake kelawan pesten khairihi yo baguse pesten wasarihi lan olone pesten. Olo bagus iku minallahi saking Gusti Allah ta'ala hale mahluhur sapa Allah. Pada kesempatan yang baik ini bersama-sama kita belajar tentang faslun yang menerangkan rukun-rukun iman. Di dalam kitab ini diterangkan bahwa rukun-rukun iman iku ada 6. Namun sebelumnya kita ketahui bahwa yang namanya iman itu diterangkan bahwa iman itu adalah at-tasdiq bil qalbi. Artinya kita meyakini di dalam hati. Yang namanya iman. Jadi meyakini atau percaya itu namanya iman. Bahkan di dalam keterangan diterangkan secara syarak bahwa iman itu at-tasdiq bi jami'i ma ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara syarak itu membenarkan atau meyakini semua perkara yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk rukun-rukun iman diterangkan di dalam faslun ini bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama antu'mina billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua sebagai orang Islam tentunya setelah kita bersaksi dengan syahadatain diiringi kita dengan konsekuensi kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang secara ijmal atau global dan ada yang secara tafsil. Iman secara ijmal bahwa kita
meyakini atau beriktikad bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang bersifatan dengan semua sifat-sifat yang sempurna. Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan, dan dibersihkan, disucikan dari semua sifat-sifat kekurangan. Itu secara global. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman secara tafsil, perinci, bahwa kita meyakini atau beriktikad kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zat ataupun sifat-sifatnya Allah yang sudah kita ketahui sama, bahwa Allah mempunyai sifat wajib, yaitu yang ada 20. Dari mulai wujud, qidam, baqa, dan seterusnya sampai akhir. Dengan demikian, yang secara tafsil itu sudah jelas bahwa kalau kita iman kepada Allah, harus meyakini dan punya i'tiqad bahwa Allah itu maujud, bahwa Allah itu mempunyai sifat qadim, bahwa Allah itu mempunyai sifat baqa, dan seterusnya. Kemudian untuk rukun iman yang kedua adalah wa malaikatihi, beriman kepada malaikat Allah. Kita sebagai orang Islam harus meyakini ataupun percaya adanya malaikat, yang bahwasanya malaikat itu adalah ajzamun nuraniyatun latifatun laisu dzukuran wala inasan. Bahwa malaikat itu adalah suatu bentuk jisim yang berbangsa nur, yang lembut. Dan malaikat itu tidak berjenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai ibu. Tidak makan dan tidak minum, itu malaikat. Dan untuk selanjutnya, rukun iman yang ketiga adalah wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita semua percaya dan wajib meyakini adanya kitab, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW meyakini dengan adanya kitab suci Al-Quran yang diturunkan lewat junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang tentunya dengan kita meyakini dengan adanya kitab Al-Quran, dengan konsekuensi kita harus melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun larangannya yang tertulis di dalam Al-Quran, di ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang keempat, rukun iman yang keempat adalah warusulihi. Kita harus percaya atau meyakini dengan adanya utusan Allah. Dengan adanya utusan Allah, itu adalah suatu keutamaan ataupun kanugrahan yang diberikan kepada utusan-utusan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk kita semua umat Islam sebagai rahmatan lil alamin, ataupun
utusan-utusan yang lain, nabi-nabi yang lain untuk umatnya. Kemudian untuk rukun iman yang kelima, wabil yaumil akhir, kita harus beriman ataupun percaya dengan adanya yaumil akhir ataupun dengan adanya hari kiamat. Di dalam hari kiamat itu mestinya terdiri dari beberapa hal. Di antaranya di yaumil kiamah itu ada surga, ada neraka, ada hisab, dan yang lainnya yang perlu kita yakini itu adalah ada. Kadang-kadang manusia itu kalaupun itu diceritakan hal-hal yang tidak kelihatan langsung itu kadang-kadang nggak percaya. Apa ya ada neraka, apa ya ada surga, apa ya ada siratal mustaqim dan seterusnya, yang kadang-kadang itu mereka belum mengalaminya. Nah, kita sebagai umat Islam yang tentunya di sini kita beriman dengan rukun iman yang kelima, yaitu antu'mina bil yaumil akhir, itu harus percaya. Kemudian untuk rukun iman yang keenam, yaitu wabil qadarin, dengan adanya pesen ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir baik maupun takdir jelek. Semata-mata itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita yakini dan harus kita percayai. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.